Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas bayanan minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Para pembina, penasehat, para badal, para pengurus yayasan, dan pengurus perguruan, sikatnya pada hadirin hadirat jamaah perguruan Polhak Nasabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Polhak Nasabandi dalam melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Tentu berharap moga-moga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Dia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya. Moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikuti secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada semua jemaah bahwa semua jemaah, khususnya jemaah-jemaah kita yang ada di luar daerah, mungkin ya banyak hal yang belum dipahami, ya, terutama berkaitan tentang apa yang sudah kita terima tentang ilmu hidayah atau petunjuk ini. Ilmu petunjuk hidayah ini sesungguhnya adalah ilmu yang memang kita dari sananya, ya, kita terima seperti itu. Kita tidak mengurangi dan tidak lebih. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah kita terima ini tinggal kita aplikasikan, kita amalkan, kita imani, kita istiqomahkan. Itu sebenarnya. Jadi tidak lagi kita bahas sebuah pemahaman-pemahaman yang lain dengan dalil-dalilnya. Karena itu sudah merangkum di dalamnya. Karena di situ menjadi jawaban dari semua dalil-dalil yang kita pelajari, baik Al-Quran maupun hadis, bahkan dalil akli. Karena itu sebagai ending daripada sebuah dalil, dari sumbernya dari situ. Tinggal bagaimana memahami, menghayati. Kembali kepada tuntunan lapas pembuka hakikat itu sebenarnya kalau kita pahami itu luar biasa, tersimpul dari situ. Semua terangkum di dalamnya sebenarnya. Makanya di dalam kita memahami Al-Quran yang 30 juz terangkum di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sudah terangkum dalam Bismillah, terangkum dalam surat, dalam huruf ba atau huruf alif. Karena itu sudah kita ketemu ya dari salah satu apa yang kita sebut ini, kan kita sudah selesai final. Tidak kita lagi bicara yang lain, tinggal istiqomah. Kekhawatiran bahwa kita terbelokkan atau terkontaminasi lah dengan paham-paham yang di luar, paham-paham yang mungkin kita banyak melihat, mendengar dan sebagainya, atau mungkin saja kita sandingkan sehingga terbelokkan kita dengan kajian-kajian mereka. Kan sebenarnya mereka dalam proses mencari, mereka dalam proses dia terus menunggu faedahnya daripada apa yang diamalkan oleh ilmu yang mereka pelajari. Ya, yang ingin sebenarnya mereka dapatkan seperti yang kita dapatkan, kan begitu. Justru ya kita yang sudah kita dapat, sebenarnya tinggal kita amalkan secara istiqomah. Jadi makanya membangun halqah ini adalah bagian daripada cara kita mengingatkan jamaah supaya apa yang sudah didapatkan jangan dilalaikan, jangan kita
biarkan dia, jangan kita hanya kita menghafal lalunya tuntunan, tapi aplikasikan dalam bentuk sholat, dalam bentuk zikir. Nah, inilah tata cara kita, amalan kita yang khusus, yang sangat khusus sekali. Baik tentang hentakan zikirnya, gerakannya, dan sebagainya. Nah, itu sesungguhnya. Jadi dengan itulah kita mendapatkan satu kenikmatan sebenarnya dalam zikir kita. Mendapatkan faedahnya, manfaatnya, baik diri kita sendiri maupun pada keluarga-keluarga, ibu, bapak, keluarga sini. Itu semua luar biasa. Dan supaya kita apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, dan supaya kita jumpai gitu. Kita dapatkan nanti murninya, kita nggak ada tambahannya, nggak ada artinya pengurangan dan sebagainya. Karena kita itu mengikuti sesuatu hal yang di dalam, yang tersirat di dalam kalbu kita, bukan lagi tersurat. Tersurat ini kan ada di kepala, di lisan dan sebagainya. Jadi kita menambah pekerjaan namanya sebenarnya. Sudah kita kasih yang simpel, yang sudah secara secara otomatis tanpa terus kita rumus-rumus lagi sebenarnya. Tinggal ikuti sudah sesuai dengan pedoman yang ada sebenarnya. Itulah sebabnya ya kita kadang-kadang memberi pemahaman itu kan kita khawatir saja kalau kita bahas terlalu dalam. Kekhawatiran itu nanti ada yang lain mensikapinya berbeda, memahaminya berbeda. Karena ini sesuatu perkara yang sangat rumit ya, sangat berat untuk dibahasakan di orang umum. Jadi jangan sampai kita ada menjadi sebuah perdebatan atau hal yang tidak penting sebenarnya, yang tidak perlu kita harus persoalkan. Tinggal tunduk saja. Kita kan sudah diberi jawaban allama bil kalam, allama al insa malam. Diajarkan manusia dengan perantaraan kalam apa yang mereka tidak bisa, dia bisa. Jadi disitulah kita dapat jawaban di situ, di dalamnya. Jawabannya ada di situ sebenarnya. Hanya tinggal kita istiqomah. Karena kalau dapat jawaban-jawaban di luar, pemahaman di luar, nanti kita bingung sendiri nanti. Karena semua tidak akan diikuti, tidak kita ambil, tidak akan kita pakai gitu. Yang kita pakai itu dalam proses ibadah itu yang mana? Yang kita ditujukan itu sungguhnya. Yang ditujukan itu yang murni. Itu yang dari Allah, milik Allah. Yang Allah yang diperintahkan pada kita untuk mengamalkannya, mengimani, kita memperhatikan. Kalau katakan apa yang ada dari diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Memperhatikan, tapi kan orang nggak tahu di mana dia, seperti apa dia. Yang Allah maksudkan di dalam itu yang selama ini kita perhatikan kan begitu semuanya. Itulah sebabnya kita ditunjukkan ini dia, ini barangnya, ini dia, yang dimaksudkan Allah melalui dalil itu. Itu sebenarnya. Jadi kita sesungguhnya khususnya pada jamaah ini ya kita lebih istiqomah ya di situ. Itu sebenarnya jawaban dari diri kita itu yang lebih tenang, lebih aman. Karena kita akan diberitahu oleh diri itu sendiri, dari ilmu itu sendiri. Bi ummatin muhaddis, diberitahu sih. Ya semuanya dari pemahaman dan yang luar itu belum tentu klik karena makomnya yang berbeda. Jadi kita menjelaskan itu secara umum saja. Karena berbeda makom, beda saya jelaskan. Itu soal. Makanya kita tidak memperhatikan waktu kita tawajuh atau pembarukan, maka itu semua jawabannya berbeda karena sesuai dengan makomnya masing-masing. Prosesi di dalam perjalanan kita, dalam sirnya, dalam musyahadahnya, tata cara bermusyahadah, tata kata beretikad, berhakikat kan beda-beda. Nah, seperti itulah sebenarnya. Itu. Jadi kalau masih dia persoalkan itu berarti dia tidak memperhatikan apa yang sudah kita ditawajuh sebenarnya. Itu sudah tersimpul di situ sebenarnya. Kalau benar-benar kita hayati, pahami, kan kemudian dapatkan di dalamnya, nggak ada pertanyaan. Masa kita pertanyakan manisnya gula, berarti belum merasakan manisnya gula itu seperti apa. Itulah misalnya, karena kita tidak ada keseriusan, ketekunan di situ. Lebih banyak mengambil waktu, menyita waktu untuk hal-hal yang lain gitu. Yang ada di kepala, yang ada di pikiran, ada di lisan dan sebagainya.
tidak mengambil apa hikmah di apa yang ada di dalam hati. Itu makanya kena ada kesempatan kita untuk mengoreksi orang yang lain, sehingga lebih banyak artinya kita mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Itu makanya dalam sebuah ungkapan disebutkan di situ itu bahwa orang-orang yang selalu memperhatikan dirinya, ya, sehingga dia tidak sempat untuk mengoreksi atau untuk lebih, artinya untuk melihat yang lain. Itu beruntunglah orang-orang yang memperhatikan dirinya sehingga tidak sempat untuk memperhatikan yang lain. Coba liman sulalau an-binas. Artinya beruntunglah orang-orang yang memperhatikan diri sehingga dia tidak ada waktu untuk memperhatikan yang lain. Itu sesungguhnya. Jadi inilah sesungguhnya pada semua jamaah sebenarnya ini yang lebih saya prioritaskan dalam perkara-perkara yang di luar. Bukan berarti tidak boleh, bukan kita menyalahkan dan sebagainya, tetapi adalah waktu yang sia-sia. Karena kita itu lebih berkonsentrasi kepada yang kita sudah ditunjukkan. Karena itu yang kita alami. Jika kita sakaratul maut itu bukan perdebatan itu yang harus yang kita munculkan, yang kita diperhatikan. Kalau itu nanti ya berarti kita dibelokkan, kita pikiran kita, keyakinan kita pada yang seperti itu. Malah kita hilangkan itu, malah kita tiadakan, malah kita berusaha mentiadakan yang lain. Maka kenapa saya selalu katakan bahwa man ra'al haqqa ta'ala qabala nafsi. Man ra'al haqqa, kalau orang yang sudah melihat hak Allah, maka di saat itulah mereka tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Man ra'a nafsahu hijiban, kalau kita masih melihat diri kita aja sudah terhijab kita ke Allah. Apalagi kita melihat yang lain, bayangkan enggak gitu. Nah, itu sebabnya di dalam konsep kita di tawajuh itu kita terus dibimbing sampai intinya kepada titik spotnya di situ. Masuk. Nah itu, jadi itulah perhatian yang sesungguhnya. Nah itu, jangan tergelincir dengan yang lain-lain itu. Kalau nikmati di situ, rasakan dulu suasananya di situ. Sehingga kita nggak ada waktu memperhatikan yang lain. Jadi kalau itu yang lebih dia prioritaskan, kita nanti nazaknya itu dia berbahaya. Nazaknya yang akan kesulitan di situ, akan glamor nanti di situ. Ada pikiran itu muncul, itu udah bisa fokus, orangnya nggak bisa fokus. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau kita belajar ilmu ini, perhatikan ilmunya, perhatikan daripada apa yang kita ditunjukkan di situ. Perhatikan di situ, dan situ akan memperoleh jawaban daripada hal-hal yang tersampaikan di luar. Apa yang kita peroleh dalam dalil, apa yang kita peroleh dalam riwayat cerita dan sebagainya. Disitulah jawaban semuanya, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa apapun itu dari persoalan-persoalan, adalah kembalikan dia ke petunjuk itu semuanya. Jadi dari situlah sumbernya sebenarnya, intisarinya dari persoalan-persoalan yang kita dapatkan di luar, yang kita pikirkan, yang kita bahas dan sebagainya, kan gitu. Makanya dari dalil-dalil ini kita bahaskan, disampaikan untuk menemukan daripada intinya, kan begitu. Ya, kemana sih maksudnya dalil ini? Kemana sih tujuannya? Kemana sih yang disasar? Kemana sih yang disampaikan, kan begitu. Nah, begitu sampai ke tujuan kan tak penting kita baca-baca lagi. Tak penting lagi kita harus komentar-komentar dengan hukum yang lain. Berarti habis, jadi tidak dapat menikmati suasana yang sebetulnya. Ya. Seperti itulah ya dalam kajian kita ini sebenarnya, terkecuali mereka yang belum, ya wajar. Apa sih sebenarnya maksudnya itu? Apa sih yang sebenarnya kita lakukan dalam kita syir, dalam kita jahar, dalam kita sholat dan sebagainya. Perhatian kita kemana, fokusnya kemana, kan itu sebenarnya. Ya wajar, tapi jemaah yang adalah hanya sekali lagi hanya tinggal ya menikmati singgah sana itu, suasana itu sebenarnya. Tapi kalau tidak, berarti kita ada sedikit keluar daripada apa yang kita ditunjukkan. Pertanda kita belum mengerti, belum paham dengan apa yang kita sudah terima, ya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Semoga penjelasan ini bermanfaat
untuk semua kita yang kurang lebihnya warahmatullahi wabarakatuh.